kami, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Pemerintah Provinsi Riau dari kelas B kelompok 1 dengan anggota Intan Sari Pasaribu dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Indah Lia Syahfitri Bangun dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ega Yuli Nur Sandra dari SMA Negeri 2 Tambusai, Geri Zonifa dari SMA Negeri 3 Pujut, dan Miko Irawan dari SMA Negeri 3 Pujut. Kali ini kita akan membahas isu yang ada dari masing-masing instansi kami dan teknik analisisnya. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan dampak negatif terhadap organisasi dan akan berlanjut pada tahap krisis. Setelah itu, kami berdiskusi mengenai isu-isu utama apa saja yang terjadi di instansi kami masing-masing. Setelah berdiskusi, kami menemukan ada 5 isu utama yang terjadi pada instansi kami masing-masing. Yang pertama adalah belum optimalnya pengendalian OPT menggunakan teknik PHT. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran daring pada mata pembelajaran TIK kelas 10 di SMA Negeri 2 Tambusai. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan sertifikasi NKV unit usaha baru. Yang keempat, belum optimalnya evaluasi pada siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pujut. Dan yang kelima adalah belum optimalnya proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pujut. Kemudian, dari 5 isu yang telah kami sebutkan tadi, kami menganalisis isu tersebut dengan teknik tapisan isu APKL. Teknik analisis isu APKL ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu, dan untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Setelah kami lakukan analisis isu dengan metode APKL, didapati bahwa kelima isu tersebut memenuhi kriteria sebagai isu yang berkualitas dan memenuhi syarat. Teknik analisis isu selanjutnya yang kami gunakan adalah teknik analisis isu USG. USG adalah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing isu dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah mendapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Urgensi adalah seberapa mendesaknya sebuah isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan akibat yang ditimbulkan jika isu tidak segera diselesaikan. Crow yaitu seberapa besar kemungkinan berkembangnya isu jika tidak segera diselesaikan. Skala yang kami gunakan dalam metode USG ini adalah skala Likert, yang mana nilai 1 artinya sangat kecil pengaruhnya, nilai 2 kecil pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 4 besar pengaruhnya, 5 sangat besar pengaruhnya. Dari hasil analisis USG yang kami lakukan terhadap kelima isu yang telah dikemukakan di atas, maka didapatlah nilai skor paling tinggi pada isu belum optimalnya evaluasi pada siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pujut. Maka kami memilih isu tersebut menjadi core isu. Fakta isu belum optimalnya evaluasi pada siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Pujut. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki smartphone, laptop, dan notebook sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, kesulitan siswa mengakses aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, jaringan internet atau sinyal yang kurang bagus sehingga siswa sulit mengakses pembelajaran. Yang keempat, siswa kurang dapat memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kelima, banyaknya tugas yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, untuk mencari sebab dan akibat dari isu tersebut menggunakan teknik analisis isu Fishbone. Sebabnya yaitu akses internet yang kurang memadai, akibatnya sehingga siswa jenuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebabnya kurangnya inovasi dalam pembelajaran, akibatnya siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebabnya pemahaman siswa dalam belajar mandiri kurang mengerti, sehingga akibatnya hasil belajar siswa kurang optimal dengan nilai-nilai yang masih di standar. Yang keempat, sebabnya yaitu proses pembelajaran tidak diamati langsung oleh guru tersebut.
sehingga akibatnya informasi yang akan diterima oleh siswa tidak lancar seperti jadwal pengumpulan tugas, jadwal pelaksanaan ujian, sehingga siswa tidak dapat mengumpulkan tugas dalam tepat waktu dan melaksanakan ujian pada tepat waktu. Setelah menganalisis isu dan menetapkan isu, yaitu mengenai kurang optimalnya evaluasi pembelajaran pada siswa di SMA Negeri 3 Pucut, ada 5 solusi penyelesaian yang kami berikan. Yang mengambil langkah luring dengan meminta siswa datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Hal ini dilakukan agar siswa yang belum bisa dengan jaringan bisa dengan langsung ke sekolah untuk mendapatkan yaitu terus menjalin hubungan dan komunikasi serta pengertian kepada orang tua untuk melonggarkan pelaksanaan belajar online dan memantau perkembangan anak di rumah selama pembelajaran daring. Solusi yang ketiga, melakukan home visit sewaktu-waktu agar kita bisa tahu perkembangan siswa di rumah dan menjalin pengertian bahwa selama ini pembelajaran daring dapat dinikmati, dapat dilaksanakan dengan baik. Memangkas rasio jumlah atau teknik ujian, di mana agar siswa yang masih beradaptasi dengan pembelajaran daring mampu menyesuaikan dirinya agar tidak ketinggalan pelajaran ataupun ketinggalan nilai dan sehingga memenuhi nilai KKM yang diharuskan. Terakhir atau yang kelima, melakukan tes remedial yang efisien efektif pada siswa yang belum memenuhi KKM dengan metode Q&A. Ini bisa dilaksanakan oleh guru secara daring maupun secara luring, sehingga anak-anak atau siswa yang belum memenuhi nilai KKM bisa terpenuhi dengan baik dan bisa mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan.